Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Bersyukur karena hari ini kita boleh sama-sama kembali memulai hari kita melalui firman Tuhan dalam program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya berharap setiap kita umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada tetap terus setia merenungkan firman Tuhan, karena kita hidup bukan karena melihat, Alkitab katakan, tapi karena percaya. Bagaimana seorang bisa fokus kepada percaya bukan karena melihat, yaitu dengan belajar untuk beriman. Dan Alkitab mencatat bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran terhadap firman Kristus. Itu sebabnya melalui sharing, melalui perenungan firman Tuhan yang kita dapati melalui program Bible and Coffee ini, saya berharap setiap kita umat Tuhan tetap terus percaya menghadapi apapun, situasi apapun, keadaan apapun yang Tuhan inginkan dalam hidup kita ini. Apakah engkau percaya? Sama-sama bilang sama saya harus tetap percaya. Masih ada mujizat dalam hidup saya. Amin saudara, puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, jika saudara terberkati melalui program Bible and Coffee ini, saudara bisa bagikan kembali ke saudara-saudara, keluarga, kenalan, ya kan. Dan saya berharap program ini boleh menjadi berkat bagi banyak jiwa dan boleh menguatkan buat setiap umat Tuhan yang mungkin hari-hari ini merasa bukanlah hari-hari yang mudah, bukan hari-hari yang gampang untuk dijalani. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita sama-sama kembali akan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat setiap hal yang Tuhan nyatakan, yang Tuhan jadikan dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih buat setiap benih firman Tuhan yang terus Tuhan taruh dalam hati kami, untuk kami tertanam dan tinggal di dalamnya. Kami percaya firman Tuhan yang kami dengar tidak akan pernah lalu dengan sia-sia, melainkan akan mengerjakan apa yang Tuhan pandang baik dalam kehidupan kami. Sampaikan sesuatu bagi kami, ya Allah Roh Kudus. Kami buka hati kami untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, suatu kali Yesus sampaikan kepada murid-muridnya bahwa dia akan pergi ke Yerusalem. Dia akan menanggung banyak penderitaan dari ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, para tua-tua gitu ya kan. Dan akhirnya mati. Namun pada hari yang ketiga dia akan dibangkitkan. Yesus sampaikan itu kepada murid-muridnya. Tentu murid-muridnya kaget, dan salah satu muridnya yaitu Petrus, saudara yang dikasih dalam Tuhan, mengatakan, "Wah guru, kiranya dijauhkanlah kiranya hal itu daripadamu." Tentu sebagai manusia yang tidak tahu jauh ke depan dan tidak tahu visi dari apa yang menjadi kedatangan Tuhan Yesus, maka Petrus bilang, jangan sampai hal itu terjadi. Dan itu yang sering kali terjadi dalam kehidupan orang percaya. Ketika harus mengalami penderitaan, kita bilang, oh dalam nama Yesus saya tolak penderitaan. Dalam nama Yesus saya tolak kesusahan. Dalam nama Yesus saya tolak dihianati, difitnah. Tentu kita rindukan adalah apa yang baik. Tetapi ternyata Tuhan Yesus bilang sama Petrus dalam Matius 16 ayat 23 nih saudara. Matius 16 ayat 23, Tuhan Yesus tegur Petrus. Tuhan Yesus bilang begini, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis." Wow, Petrus saya percaya kaget betul. Waduh, kenapa nih? Kan saya pengen yang terbaik buat guru. Saya pengen supaya hal itu tidak ditimpakan kepadamu. Tapi kenapa saya dikatakan iblis? Karena ternyata Yesus bilang sama Petrus, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau memikirkan apa yang engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, Petrus sama seperti dengan kebanyakan kita. Kita gak pengen sesuatu yang buruk menimpa. Gak ada. Kalau ditanya siapa sih yang pengen mengalami hal yang merugikan hidupnya, gak ada. Siapa sih yang pengen dihianati? Gak ada. Siapa sih yang pengen difitnah? Gak ada. Siapa sih yang pengen mengalami sakit penyakit? Gak ada. Tetapi Yesus mengajarkan kepada Petrus, kepada murid-murid, juga kepada kita saat ini, bahwa kita bisa jadi batu sandungan sama seperti Petrus ketika kita mulai memikirkan bukan apa yang dipikirkan Allah, tetapi kita memikirkan apa yang dipikirkan kita sebagai manusia. Kalau sebagai manusia gak ada yang pengen sakit, gak ada yang pengen susah, gak ada yang pengen rugi. Sebagai manusia pengen, apalagi kita ngaku anak Tuhan. Wow, anak Tuhan Yesus selalu dapatkan yang terbaik yang berasal dari sorga. Amin.
Tetapi ada kalanya engkau mengalami proses, betul? Ada kalanya engkau mengalami goncangan. Nah, itu sebabnya kita harus belajar sama seperti apa yang Yesus ajarkan. Ayo melatih diri kita jangan jadi batu sandungan buat pekerjaan Tuhan. Jangan jadi batu sandungan buat sorga, buat karya Tuhan. Kapan kita menjadi satu batu sandungan? Yesus bilang kepada Petrus, engkau menjadi suatu batu sandungan karena engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Oh, berarti kalau kita fokus kepada apa yang kita pikirkan tentang diri kita, maka itu akan jadi batu sandungan. Tapi belajarlah, latih diri kita untuk memikirkan apa yang Allah mau dalam hidup kita, sekalipun itu merupakan kesusahan, sekalipun itu merupakan pengkhianatan orang lain kepadamu, sekalipun itu merupakan kerugian yang kita alami. Tapi kalau hal itu mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan, maka engkau sedang memikirkan pikiran Allah. Haleluya. Itu sebabnya kenapa Rasul Paulus bilang kepada jemaat di Kolose, dalam Kolose pasal 3 ayat 1 dan ayat 2. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika kita mengenal Yesus melalui firman Tuhan, melalui pengalaman-pengalaman hidup kita dengan Tuhan, maka fokus kita bukan lagi kepada perkara-perkara dunia. Yesus sedang mengajarkan kepada setiap kita, ayo fokus apa sih yang Tuhan mau dalam hidup kita, bukan apa yang kita mau dalam hidup kita. Ada banyak orang selalu memfokuskan dirinya dengan apa yang kita mau, mengambil bagian-bagian ayat firman Tuhan yang berkata, oh saya pasti diberkati, amin, saya pasti dipromosikan, amin. Tapi ada kalanya engkau diproses, jangan engkau tolak, itu mendatangkan kebaikan. Sehingga engkau berkata, aduh kok ikut Tuhan Yesus jadinya begini ya, kok ikut Tuhan Yesus susah ya, kok ikut Tuhan Yesus dikecewakan orang, kok ikut Tuhan Yesus sakit hati, saya dihianati. Kalau kita nggak bisa menerima keadaan seperti itu yang memang Tuhan izinkan untuk melatih, mendidik kita, sama seperti Yesus, saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika dia harus diserahkan ke tua-tua, ke ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi untuk dibunuh, ya kan, menanggung banyak penderitaan yang walaupun pada akhirnya memang mengalami kebangkitan, tapi proses itu dialami. Jadi kita nggak bisa bilang, oh jangan sampai saya mengikuti Yesus tapi saya menderita. Oh jangan sampai saya ikut Yesus tapi saya susah. Yang Tuhan kehendaki bukan soal menderita atau bukan soal susah, tapi bagaimana kita di muka bumi ini mengerjakan apa yang Allah mau dalam hidup kita. Sekalipun terkadang itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Tapi kalau ini berasal daripada Tuhan, saya harus kerjakan. Kalau memang Tuhan mendidik, memproses hidup saya dengan orang-orang di sekeliling saya yang seperti ini, yang bisa saja mengecewakan saya, bisa saja merugikan saya, bisa saja membuat hidup saya susah, bisa saja mengkhianati saya, it's okay. Selama Tuhan taruh saya di tempat ini, maka Tuhan berarti mau saya bertumbuh, saya dewasa. Berarti saya harus belajar memikirkan perkara-perkara apa yang dipikirkan Allah, bukan apa yang dipikirkan saya. Karena kalau saya fokus kepada apa yang dipikirkan saya, maka saya nggak mau dihianati, saya nggak mau dikecewakan, saya nggak mau dirugikan. Tapi saya belajar, kita bilang, saya kalau memang Tuhan izinkan saya mengalami penderitaan ini ya Tuhan, kalau memang Tuhan izinkan saya mengalami kesusahan ini, selama itu berasal dari Tuhan dan Tuhan izinkan untuk mendewasakan, mendidik, melatih, dan memberkati saya, maka kita cuma bisa bilang, jadilah padaku apa yang kau pandang baik. Amin saudara. Kita dapat menjadi batu sandungan buat karya Tuhan Yesus dalam hidup kita maupun hidup orang lain, ketika kita tidak lagi memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Jangan jadi batu sandungan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami belajar firman-Mu. Tuhan, tolong kami
Agar kami selalu diingatkan belajar fokus kepada perkara-perkara yang ada di atas. Perkara-perkara yang ada di mana Kristus ada. Kami tidak mau fokus kepada perkara-perkara dunia. Karena perkara-perkara dunia seringkali membuat kami stres, membuat kami takut, membuat kami khawatir. Tapi kami mau belajar untuk fokus kepada perkara-perkara sorga. Karena pada akhirnya kami akan tinggal dalam kerajaan sorga. Itu sebabnya Tuhan tolong kami, hamba-hambamu, anak-anak Tuhan di mana-mana tempat yang mendengarkan firman-Mu hari ini. Kami tahu masalah, pergumulan, tantangan, badai hidup yang hari-hari ini kami hadapi. Jika Tuhan kehendaki itu terjadi, maka itu akan menjadi kebaikan buat hidup kami. Sekalipun kami belum mengerti, sekalipun kami belum memahami. Tapi kami mau belajar percaya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Hamba berdoa, Tuhan tolong mereka juga yang sakit, mereka yang hari-hari ini berbeban berat, mereka yang hari-hari tidak tahu, tidak mengerti akan jalan-jalan hidup mereka, apa yang harus mereka buat. Hari ini hamba berdoa melalui perenungan firman-Mu dari program Bible and Coffee ini, dalam nama Yesus satu persatu Tuhan jamah. Sehingga program Bible and Coffee ini saudara Tuhan Yesus jadikan berkat bagi banyak orang. Ada banyak umat Tuhan dikuatkan, diteguhkan, mengalami mujizat, mengalami pemulihan tatkala mereka mendengarkan firman-Mu. Hamba berdoa dan hamba ucapkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita saudara. Haleluya. Jangan jadi batu sandungan buat karya Tuhan dalam hidup saudara dan saya dan orang lain. Dan kita menjadi batu sandungan ketika kita memikirkan apa yang manusia pikirkan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita.